Di dunia di mana informasi mengalir dengan bebas dan ide-ide menentukan nasib, terdapat kekuatan yang lebih kuat dari senjata apapun. Kekuatan yang melampaui batas dan memberdayakan pikiran. Inilah kisah literasi. Dalam fungsinya, literasi mampu mempengaruhi pemikiran seseorang, menumbuhkan budaya kritis hingga melahirkan masyarakat yang cerdas dan memiliki daya saing. Berbagai penelitian pun dilakukan untuk mengetahui dan mencari upaya guna meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Harapannya adalah dengan tingginya budaya literasi, maka Indonesia akan semakin berkembang dan maju, mampu setara dengan negara-negara bandingan. Namun, bagaimana sebenarnya konsep dan realita literasi di Indonesia? Hal tersebut rupanya menjadi topik yang cukup menarik. Dari tulisan pertama yang terukir di batu hingga Alkitab Gutenberg, evolusi literasi telah membentuk peradaban dan memicu revolusi. Merujuk pada sejarah bangsa, peran pujangga di lingkungan kerajaan atau keraton pada masa lalu menjadi bukti bahwa budaya membaca menulis telah ada sejak dulu. Hal tersebut menjadi cikal bakal budaya literasi itu sendiri. Cikal bakal budaya literasi pun telah ada di bangsa ini sejak bertahun-tahun lalu. Masyarakat bangsa ini mengenal tradisi membaca berbagai serat, layang, dan kitab. Tradisi tersebut tidak berhenti pada keterampilan membaca, melainkan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Berbagai ritual keagamaan atau upacara adat selalu menyertai tradisi membaca berbagai serat atau kitab. Dengan akar budaya literasi yang ada, tidak serta-merta menjadikan bangsa ini memiliki eksistensi literasi yang membanggakan. Beberapa penelitian mengungkap bahwa budaya literasi bangsa ini masih rendah. Berbagai asumsi berkaitan dengan alasan rendahnya literasi muncul. Salah satunya pengaruh media audiovisual. Pengaruh tersebut tentu perlu diatasi melalui cara-cara yang tepat. Budaya membaca dan menulis tentu tidak diharapkan punah dan buku-buku berangsur-angsur hilang. Pakai gadgetnya semuanya yang kita ingin ketahui tidak dapat. Ya. Jadi sekarang ini arahnya mungkin untuk orang nyusun skripsi, menyelesaikan tugas akhir. Paling itu yang dibutuhkan buku. Ya. Buku lama gitu ya, Pak? Ya. Nggak baik buku lama, baik buku baru. Kalau yang masalah buku lama itu memang ada orang yang peminat khusus namanya itu kan. Jadi yang buku-buku lama itu yang nilainya tinggi itu yang untuk dibaca literasi sama orang itu adalah buku-buku yang berbau adat. Nah, boleh dia dikonsumsi wilayah itu umum gitu. Pak yang mau masuk di situ sama-sama yang mau anak apa umur itu dia? Iya. Tulisan kan? Iya. Ada tulisan terakhir kan? Anak bapak, S2, selesai itu. Pak, anak Pak tamai TB dulu. Pak tamai teknik sipil dulu. Yang S1 Pak orang teknik sipil yang punya Pasar ini untuk mencari tempat orang mendapatkan sumber bacaan. Otomatis ya kan? Nah, pasti itu. Jadi yang Kak Tindo sekarang ini kan istilahnya tempat-tempat orang untuk menyediakan tempat sumber bacaan. Nah, salah satunya adalah di pasar di belakang Padang Teater. Kan? Sebelum COVID 2019 ke bawah. Ya kan? Karena sekarang salah satu efek COVID itu adanya COVID, penyakit yang dibilang COVID itu akhirnya mengajar orang melek teknologi, Kak. Nah, itulah sekarang itu yang diharapkan sama Pak Das tadi. Anak-anak itu balik lagi ke istilah menggali-gali potensi-potensi yang apa. Kan udah dibilang antropologi itu sebetulnya adalah ilmu tuh, Kak. Kenapa orang anak antropologi itu tidak bisa mengakseskan dirinya supaya dia itu apa? Kan itu tadi makanya Pak Pancing tadi 10 tahun terakhir sana ada anak antropologi bikin acara cuma konsepnya diundang doang, nggak pernah.
kalau masalah literasi, sumber bacaan itu kan pengaruhnya nanti ke tingkat pemahaman seseorang. Kalau dia banyak membaca, pemahamannya lebih tinggi. Jadi kalau dia itu kan mau dia baca, mau di HP, mau di buku itu terserah lah kan cara dia mendapatkan ilmu. Itu kita nggak nanti dibilang pedagang buku baca ilmu adanya cuma di buku, di HP nggak ada ya, nggak bisa kita kayak gitu ya kan. Cara orang mendapatkannya kan beda-beda. Targetnya ini orang Bangkarajo. Penerimaan di bawah 60-an. Yang Karajo pun minimal lah sampai tahun 9 tahun Karajo. Tapi kok kepastian orang aja nilai keadilan dimarginalkan. Itu mengajar keadilan ya. Tapi nggak ada kepastian. Tidak ada kepastian sah. Begitu banyak teorinya. Bicara manfaat, cara abaikan kan nilai keadilan. Kalau budaya ini dulu kan istilahnya yang di sini sejak lain dari toko buku itu orang dulu baca komik. Baca komik. Ya. Padang Teater ini, belakang Padang Teater ini terkenal dengan orang baca komiknya dulu malah Kak. Nah sebetulnya kalau yang bagus itu sebetulnya selain literasi itu bacaan itu komik-komik itu sebetulnya. Jadi dengan banyak dulu tukang baca komik itu orang nyantai-nyantai dulu tuh Kak. Nah, jadi apanya itu orang nyantai nanti baca-baca komik, Kopinfo. Arahnya kan kayak yang Conan kan kayak berpikir gitu ya kan. Kalau dulu orang Kak pendekar-pendekar gitu. Baca ya komik-komik pendekar, sering-sering kayak gitu dulu. Apa segmennya kayak itu. Segala hal yang menjadi pembahasan budaya literasi di masyarakat memang menjadi tanggung jawab semua pihak. Namun, para cendekiawanlah yang seharusnya menjadi pionir untuk melakukan pembenahan diri. Budaya literasi menunjukkan identitas kecendekiawanan sebuah bangsa. Untuk itu, para cendekiawan pula yang memiliki peran memberi inspirasi atau teladan bagi masyarakat. Nama yang gaul gitu dan semua orang bisa ikut gitu. Akhirnya kami nemuin Jakarta Bupati yang di Jakarta dan akhirnya kami kontak dan hadirlah para Bupati sebagai salah satu dari Yayasan Indonesia Bupati saat itu. Pembenahan tidak hanya dilakukan para pelaku literasi. Perlu adanya wadah yang mampu dijangkau oleh semua pihak dalam menyajikan eksistensi setiap individu atau kelompok. Untuk meningkatkan kadar literasi anak, kami fokusnya di anak muda soalnya kan. Jadi meningkatkan kadar literasi anak muda di Indonesia yang kita tahu kan sangat di bawah gitu. Iya benar-benar. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi inovasi di sini bentuk perkembangannya adalah selain kami memainkan media sosial, tapi kami bikin juga acara-acara offline dengan nama-nama yang sudah besar gitu. Misal Contohnya dengan beberapa pustaka yang ada di Kota Padang atau buku, dan yang paling besar mungkin Gramedia yang sudah sering kami kerjasama. Kayaknya buku ini karena bercerita tentang bajak laut, saya tertarik dengan buku ini. Buku ini saya tamatkan, saya baca terakhir tahun 2021 dan setelah itu nggak pernah tersentuh lagi. Jadi akan saya coba rekayasa menurut seingat saya. Melalui akar budaya yang telah ada dan komitmen semua pihak untuk meneruskan dan mengembangkan budaya literasi, diharapkan bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa lain, menjadi bangsa bermartabat dan utamanya mewujudkan cita-cita bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di seluruh dunia, para pionir merevolusi pendidikan, menjadikan literasi lebih mudah diakses dan menarik. Dalam setiap bahasa dan budaya, literasi adalah kunci untuk melestarikan tradisi dan memicu kemajuan. Seiring perjalanan kita ke depan, literasi akan terus memberdayakan pikiran, menjembatani kesenjangan, dan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Istilah literasi pada hakikatnya tidak cukup diartikan sebagai aktivitas membaca dan menulis saja. Lebih dari itu, literasi mencakup kemampuan berpikir kritis dalam memahami segala sesuatu di berbagai bidang. Membaca dan menulis adalah bagian dari aktivitas literasi itu sendiri. Pada akhirnya, kekuatan kata-kata tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk menginspirasi, mengubah, dan menyatukan.
Ini adalah warisan literasi, di mana setiap kata, setiap cerita, dan setiap ide itu penting.